Imam Al-Nawawi rahimahullah berkata, kalimat kecuali hutang dalam sabda Nabi SAW mengandung peringatan terhadap hak-hak sesama manusia. Sedangkan jihad dan kesyahidan serta yang lainnya termasuk amal-amal kebajikan yang tidak bisa menggugurkan hak-hak sesama dan hanya bisa menggugurkan hak-hak Allah Ta'ala. Maksud dari hutang di sini apa saja yang terkait dengan tanggungannya dari hak-hak kaum muslimin. Karena orang yang berhutang tidaklah lebih pantas mendapatkan ancaman dan tuntutan daripada perampok, pencopet, pengkhianat, dan pencuri. Muhammad bin Jasi pernah menuturkan, kami pernah duduk di tempat jenazah bersama Rasulullah SAW. Lalu beliau mengangkat pandangannya ke langit, lalu meletakkan telapak tangannya di dahinya sambil bersabda, Maha suci Allah, betapa keras apa yang diturunkan Allah dalam urusan utang piutang. Kami diam dan meninggalkan beliau. Keesokan harinya kami bertanya, Ya Rasulullah, perkara keras apa yang telah turun? Beliau menjawab, dalam urusan utang piutang, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, seandainya seorang laki-laki dibunuh di jalan Allah, kemudian ia dihidupkan, lalu dibunuh, kemudian dihidupkan, lalu dibunuh lagi, sedang ia memiliki hutang, sungguh ia tak akan masuk surga sampai dibayarkan untuknya hutang tersebut. Hadis riwayat Al-Nasa'i dan Al-Hakim. Nabi SAW bersabda, siapa yang berhutang harta manusia dan ingin membayarnya, maka Allah akan melunaskannya. Sementara siapa yang berhutang dengan keinginan menelantarkannya atau berniat tidak membayar, maka Allah akan benar-benar membinasakannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi SAW bersabda, jiwa seorang mukmin tergantung kepada hutangnya sehingga dibayarkan. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Tirmizi. Maka bagi orang yang berhutang hendaknya berniat membayarnya, sehingga kalau tidak sampai memiliki sesuatu untuk membayarnya dan dia mati dengan niat ini, sesungguhnya Allah akan membayarkannya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Maimunah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang muslim berhutang dengan satu piutang yang Allah mengetahui bahwa dia ingin membayarnya, kecuali Allah akan membayarkannya di dunia. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim. Dalam kesempatan lain Rasulullah SAW bersabda, utang itu ada dua macam. Barang siapa yang mati meninggalkan utang, sedangkan ia berniat akan membayarnya, maka saya yang akan mengurusnya. Dan barang siapa yang mati, sedangkan ia tidak berniat akan membayarnya, maka pembayarannya akan diambil dari kebaikannya. Karena di waktu itu tidak ada emas dan perak. Hadis riwayat Tabrani dari Ibnu Umar. Demikianlah gambaran betapa keras ancaman bagi orang yang menggampangkan urusan hutang. Sedangkan pada dasarnya, menunaikan haji itu wajib bagi orang yang mampu melakukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Quran Surat Al-Imran ayat 97. Makna sanggup atau mampu adalah kemampuan untuk ke sana. Maka siapa yang mendapati jalan melaksanakan haji dan tidak ada yang menghalangi, seperti karena jauhnya jarak, kondisi lemah, ancaman musuh, sedikitnya air atau perbekalan di perjalanan, lemah melakukan perjalanan, maka dia wajib melaksanakan haji. Sedangkan siapa yang merasa tidak mampu dengan sebab-sebab tersebut atau sebab lainnya, seperti tidak memiliki nafkah yang cukup untuk keluarga yang ditinggalkan, atau tidak ada mahram bagi wanita, maka hal itu termasuk kategori orang tidak mampu. Itu sebabnya pada dasarnya seorang muslim seharusnya melunasi hutangnya sebelum berangkat haji. Terkait dengan hutang piutang bagi yang akan melaksanakan haji, perlu diperhatikan hal-hal berikut ini. Pertama, hutangnya yang harus segera dibayarkan.
Jika saat ia sudah memiliki kemampuan untuk berangkat haji, sementara ia masih memiliki tanggungan hutang yang belum bisa dibayarkan, maka dia harus mendahulukan hutangnya daripada berangkat haji. Karena sangkutan atau tanggungan dengan sesama manusia lebih dikedepankan daripada sangkutan dengan Allah Ta'ala. Kedua, jika memiliki hutang yang harus dibayar dengan cara angsuran dalam beberapa tahun, maka hal ini tidak menghalangi pergi haji. Misalnya, orang membeli rumah secara kredit dengan jangka waktu 10 tahun dengan cicilan tertentu setiap bulannya. Maka, utang semacam ini tidak mempengaruhi kewajiban melaksanakan haji. Ketiga, jika ada seseorang yang membiayai hajinya dan menanggung nafkah keluarganya, maka tidak mengapa melaksanakan ibadah haji, walaupun punya banyak hutang. Keempat, jika orang yang berhutang minta izin kepada orang yang menghutanginya, lalu dia mengizinkannya pergi haji, maka tidak mengapa dia melaksanakan ibadah haji dahulu. Makna izinnya adalah menerima permintaan penangguhan hutang, walaupun tanggungan hutang masih membebaninya. Kesimpulannya, jika hutang menuntut segera dibayarkan, maka orang itu termasuk kategori orang yang tidak mampu melaksanakan haji, dan dia wajib segera melunasi hutangnya. Adapun jika hutang ditangguhkan, maka boleh baginya untuk tetap berhaji. Namun tetap saja melunasi hutangnya lebih utama daripada berangkat haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7, Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami, semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Jika seorang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang cukup untuk berangkat haji, sementara ia belum memiliki rumah untuk tempat tinggal dia dan keluarganya, mana yang diutamakan? Haji dulu atau beli rumah? Seorang suami wajib memberi nafkah dalam bentuk menyediakan tempat tinggal. Namun bisa jadi tempat tinggal itu milik sendiri dengan cara membeli atau dari warisan, atau hibah, atau semacamnya. Atau bisa jadi juga dengan menyewa, mengontrak, bahkan sekedar rumah yang gratis dipakai, asalkan layak bagi istri dan anak-anaknya. Itu sudah memenuhi kewajiban suami memberi nafkah berupa tempat tinggal. Selain itu, hukum asal memiliki rumah adalah mubah atau boleh, bukan wajib, karena memiliki rumah bukan perkara ibadah. Seseorang tidak berdosa jika seumur hidup tidak memiliki rumah. Memang tidak bisa dipungkiri lagi bahwa rumah adalah kebutuhan primer. Tapi untuk memenuhinya tidak harus dengan cara membeli. Haji adalah kepentingan dan memiliki rumah juga kepentingan. Sehingga dalam hal ini berlaku kaidah, jika ada beberapa masalah atau kepentingan saling bertabrakan, maka diutamakan yang paling besar kepentingannya. Maka yang wajib didahulukan dari yang sunnah, yang lebih kuat dari dua perkara yang didahulukan. Haji kepentingannya lebih besar karena terkait kepentingan akhirat. Allah berfirman, dan sungguh balasan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Quran Surat Yusuf ayat 57. Kepentingan ibadah haji lebih besar karena balasan bagi ibadah haji adalah surga. Rasulullah SAW bersabda, haji mabrur itu tidak memiliki balasan kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, haji hukumnya wajib jika mampu, sedangkan membeli rumah hukumnya tidak wajib walaupun mampu. Maka hendaknya haji didahulukan dari membeli rumah, selama masih bisa menyediakan tempat tinggal dengan cara lain seperti mengontrak. Maka orang yang memiliki dana yang cukup untuk berhaji, hendaknya segera berangkat haji, walaupun belum memiliki rumah. Semoga dengan ia mengurungkan maksudnya untuk membeli rumah demi berangkat haji, akan jadi sebab digantinya rezeki lain yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, sungguh tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah Azza wa Jalla,
kecuali Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik dari sesuatu itu bagimu. Hadis riwayat Ahmad. Lebih lagi dalam ibadah haji ada kesempatan besar untuk terkabulnya doa. Maka dapat digunakan untuk minta dimudahkan dalam hal memiliki rumah. Nabi SAW bersabda, orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berhaji serta berumroh, mereka adalah tamu-tamu Allah. Allah memanggil mereka dan mereka pun ternyata memenuhi panggilan Allah itu. Jika mereka meminta kepada Allah, pasti akan Allah kabulkan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oleh karena itu, saat ditanyakan masalah ini kepada Syekh Ali Ridho Al-Madini Hafizahullah, ya Syekh, ada seseorang yang memiliki harta yang cukup untuk berangkat haji, namun ia belum memiliki rumah. Ia tinggal bersama keluarganya dengan mengontrak rumah. Apakah ia wajib haji? Harta yang ia miliki banyak, cukup untuk membeli rumah. Adapun mengontrak rumah baginya mudah saja. Dengan harta yang ia miliki, apakah seharusnya ia membeli rumah atau pergi haji? Syekh menjawab, hendaklah ia pergi haji. Kemudian setelah itu, semoga Allah memudahkan urusannya. Wallahu ta'ala a'lam.